Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratillah ya Rabbi, yang mana atas berkat dan kehendaknya kita bisa berkumpul, diberi kesehatan, bisa belajar bersama-sama dengan Komet, Ranger Komet semua ataupun guru-guru hebat semuanya pada siang hari ini. Kemudian tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu pemateri kita, Ibu Diana, yang sudah berkenan hadir untuk sharing kita kali ini di sesi ketiga penguatan pelajaran bagi Ranger Komet dengan materi yaitu optimalisasi ruang belajar kelas dojo. Seperti kita ketahui bahwa pada masa pandemi ini pendidikan atau pembelajaran berubah menjadi daring ya dalam dalam jaringan. Nah, salah satunya adalah kelas dojo. Supaya kita lebih jelas apa sih kelas dojo itu? Nah, kita dengarkan simak baik-baik pemaparan dari Ibu Diana. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan siapa sih Ibu Diana itu. Ibu Diana, nama lengkapnya adalah Ibu Diana Yulias Rahmawati, SPD. Beliau adalah salah seorang guru di SD 2 Kadipiro di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kebetulan beliau juga sebagai tim pembina Komet Jawa Timur. Nah, kepada Ibu Diana, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Dan kita buat materi siang hari ini. Pertama adalah penyampaian dari Ibu Diana. Dan nanti setelah selesai kita langsung praktek ya, apa sih kelas dojo itu. Yang ingin bertanya boleh dicatat dulu, disimak dulu baik-baik. Dan nanti presensi akan disampaikan di menjelang akhir pembelajaran. Untuk itu kepada Ibu Diana saya kembalikan waktunya untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu Diana. Baik, terima kasih Ibu Evi Supianah dari Komet Bandung yang telah menemani saya siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi bagian barisan dari tim pemateri Rangers Komet 1 minggu menimba ilmu, dan saya pada urutan ketiga, tengah-tengah itu enak ya Bapak Ibu. Kalau di awal itu menggerakkan susah, kalau di akhir itu motivasinya turun, tapi kalau di tengah-tengah ya nanti jumlahnya peserta juga tengah-tengah gitu. Kemudian ketika saya itu diminta oleh Mbak Nurul itu sukanya berkomunikasi dengan kita semua, diminta untuk menyampaikan materi ini. Kebetulan memang saya sendiri belum menggunakan aplikasi kelas dojo ini di kelas saya. Kemudian jawaban yang saya berikan Mbak Nurul itu tidak pada satu hari gitu. Saya membutuhkan berhari-hari karena pada saat itu banyak kegiatan untuk menjadi narasumber, dan dengan kesabarannya akhirnya saya menerima setelah saya mempelajari kelas dojo ini. Setelah mendalami kelas dojo ini, saya malah merasa kenapa nggak mengenalnya itu dari dulu gitu. Jadi sebelum saya menerapkan kelas virtual di kelas saya inginnya kelas dojo ini duluan daripada yang sekarang saya terapkan. Kebetulan di sekolahan saya, di kabupaten saya ada pembekalan dari kabupaten dan saya narasumbernya. Yang kami berikan adalah
Google Classroom. Namun setelah mengenal kelas dojo ini, serasa saya ingin mengulang yang lalu, bagaimana mengulang atau menggunakan kelas dojo ini. Jadi itu latar belakangnya. Kemudian saya memilih mengiyakan untuk bersama kita belajar kelas dojo dikarenakan jika kita mengajarkan biasanya bisa lebih mendalami dari ilmu yang kita pelajari dengan otodidak. Jadi sama-sama kita belum lama, hanya saja saya mengenal lebih duluan daripada Bapak Ibu. Kemudian inspirasi dari kelas dojo itu dari Rangers Comet juga, Bu Mirna, Bu Aini, agar memperkenalkan kepada Bapak Ibu kesemuanya. Itu latar belakang saya menerima. Ya. Latar belakang saya untuk mengenalkan kelas dojo ini kepada Bapak Ibu kesemuanya. Kebetulan kemarin Mbak Nurul sampaikan tentang pelatihan bagaimana kalau kita menjadi narasumber. Kemudian saya berusaha seperti yang Mbak Nurul sampaikan walau nanti banyak kekurangannya. Sambil saya share konten. Dengan layak itu datang. Ya, tolong Bu Evi nanti jika ada suara di mute ya. Mikrofonnya tolong dimatikan ya. Nah, pada siang hari ini kita sebagai Rangers Komunitas Media Pembelajaran perlu kita mengasah dan meningkatkan pengetahuan kita untuk menggunakan berbagai macam hal yang bisa kita gunakan dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian ini barisan para pemateri hebat dan saya diselipkan di tengah-tengah supaya menemani mereka. Nah, yang diberikan amanah kepada saya yaitu optimalisasi ruang belajar kelas dojo. Kemarin Mbak Nurul menyampaikan bahwa di dalam materi ataupun bahan penyampaian kita tidak perlu menampilkan kartun-kartun dan sebagainya. Tapi ini yang saya tampilkan adalah avatar-avatar yang kita gunakan di kelas dojo. Nah, jadi ini bukan keseruan Bapak Ibu, namun untuk memperkenalkan Bapak Ibu kesemuanya pada tokoh-tokoh yang ada di bagian kelas dojo. Nah, saya pilih, ini yang warna pink. Ini tokoh, ibaratnya ini saya gitu di dalam avatarnya, karena warnanya saja. Nah, menurut saya ketika awal mengenal kelas dojo ini kok ini ekspresinya itu tidak biasa kita gunakan di Indonesia. Kemudian ini kok mengerikan menurut saya pada saat itu, apa iya ini bisa digunakan untuk peserta didik. Kemudian saya minta evaluasi kepada peserta didik saya untuk gabung, bagaimana menurutmu melihat tokoh ini, dan mereka berkesan bahwa tokohnya ini sangat lucu. Oh, berarti sudut pandang saya yang harus berbalik, bagaimana siswa mengenal tokoh-tokoh ini menjadi sesuatu yang menarik. Kemudian di awal melangkah kita kenali dulu bagaimana proses pembelajaran, ya aplikasi-aplikasi yang kita kenal dari luar negeri, misalnya Google Classroom, Kelas Dojo, sebenarnya itu tidak diciptakan atau dikreasikan hanya untuk pembelajaran pada saat pandemi seperti ini. Itu sudah ada jauh-jauh sebelumnya, digunakan di sekolah-sekolah luar negeri untuk berkomunikasi dengan siswanya, dengan peserta didik yang ada di luar negeri. Namun kebetulan karena kita mengalami pandemik, kemudian ada lockdown, PDR, sehingga aplikasi ini menjadi booming. Banyak guru-guru di Indonesia mencari aplikasi-aplikasi yang tepat untuk berada di sekolahnya. Padahal aplikasi yang dikenal di luar negeri itu sudah digunakan. Jadi mereka tatap muka didampingi dengan aplikasi yang bisa digunakan untuk daring. Ya, tolong mikrofonnya Bu Evi. Ya, jadi coklat. Bukan sebentar. Oh ya. Satu. Saya. Ya. Kita lanjutkan. Jadi awal proses pembelajaran kita mengenal dalam jaringan. Dalam jaringan itu dengan video conference, teleconference, atau diskusi dengan grup di WhatsApp, ataupun kita menggunakan interaksinya
secara langsung antara guru dan peserta didik itu dalam Coklat lagi. jaringan. Kemudian kita bisa menggunakan learning management system. Ya, saya mau cari mikrofonnya. Ini. Ini Bu Rizka nih, Bu Rizka. Iya. Maaf Bu Rizka. Bukan, yang coklat semua. Iya. Bu Rizka, bentar Bu. Iya, bisa di-mute, kita mute aja. Mohon di mute. Iya, Bu. Di mute dulu ya. Iya. Suara Bu Rizka sangat Merdu. iya, merdu sekali menyaingi suara dari jauh. Bu Jadi Diana, ya. ya Silakan. itu nggak apa-apa, keseruan dalam Iya. kita untuk pertemuan online ini. Ya, kita lanjutkan. Ada yang namanya learning management system. Jadi ini terintegrasi secara daring yang bisa kita gunakan untuk pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, konsultasi, dan contohnya ada Google Classroom, Ruang Guru, dan salah satunya adalah Kelas Dojo. Meskipun di luar negeri Kelas Dojo itu pendamping atau pembantu dari para guru untuk menyelenggarakan pembelajaran selain tatap muka pada saat itu diciptakan. Gitu. Kemudian ada kita kenal luar jaringan atau luring, itu bisa kita menggunakan televisi, radio, modul, bahan ajar cetak ataupun alat peraga dan media belajar di lingkungan sekitar. Itu proses pembelajaran yang kita kenali daring maupun luring. Kemudian kita kembali lagi sebelum adanya pandemi, itu pernah Bapak Jokowi ataupun Menteri Pendidikan mengenalkan kita adanya pendidikan penguatan karakter ini sudah jauh-jauh sebelumnya diberikan kepada para guru untuk mendidik peserta didik agar sesuai dengan karakter bangsa Indonesia karena mereka itu merupakan penerus kita di masa depan. Nah, kebijakan PPK ataupun pendidikan penguatan karakter itu terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental. Jadi adanya perubahan cara berpikir, bersikap, bertindak sehingga peserta didik menjadi lebih baik. Nah, nilai utama dalam PPK itu ada kita singkat Rena Magurin. Ini kalau disingkat itu ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Jadi Rena Magurin gitu disingkatnya. Itu nilai utama PPK. Kemudian perlu ditanamkan, dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui dan bisa diterapkan pada sendi kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, PPK ini lahir karena kesadaran tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti. Namun sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan Indonesia. Sehingga hal ini menuntut pada lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan juga kepribadian yang baik. Sehingga individu tersebut menjadi kokoh dalam nilai moral, spiritual, dan keilmuan. Jadi ini merupakan dua hal yang penting kita kenali dari proses pembelajaran dan pentingnya pendidikan penguatan karakter. Pada waktu itu memang dikenalkan pada masa tatap muka dalam belajar. Namun ketika kita itu sudah daring, banyak hal yang kita abaikan dari karakter ini. Kita lebih mengutamakan sisi akademisnya, sisi pengetahuannya, sehingga karakter ini bagaimana membentuk kadang kita sudah tidak terlalu peduli untuk menilai ataupun mengembangkan karakter dari peserta didik. Kemudian adapun tujuan PPK ini membangun membekali peserta didik menjadi generasi emas di masa depan. Kemudian adanya platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter itu jiwa dan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Kemudian adanya revitalisasi memperkuat potensi sehingga ekosistem pendidikan itu menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan dalam pembelajaran dan disesuaikan pada saat ini, pada masa pandemik ini dan belajar di rumah. Nah, kebutuhan kita ada, saya ringkas beberapa hal. Yang pertama, kita menyediakan pembelajaran meskipun daring itu juga tampak menarik bagi peserta didik.
Walaupun nanti aplikasinya ini bisa kita gunakan mendampingi ketika kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian perlunya adanya modifikasi perilaku peserta didik. Nah, ini merupakan bagian dari pendidikan penguatan karakter. Kemudian ada partisipasi orang tua dan adanya komunikasi seperti buku penghubung. Nah, jika saya ataupun sekolah saya itu menggunakan Google Classroom, memang salah satu kendalanya itu yang pertama siswa itu tidak memiliki email, menggunakan email orang tua. Kemudian yang mengakses Google Classroom adalah peserta didiknya. Orang tua menyatakan misalnya itu pernah menjabri saya kan tidak ikut di Google Classroom, padahal itu orang tua menyediakan emailnya untuk peserta didik. Jadi orang tua merasa perannya itu kurang bagaimana memantau pembelajaran dari anaknya. Kemudian ini perlu kita juga sediakan bahwa adanya pencatat presensi. Dan di bagian kelima ada sederhana dalam pengamatan tugas ini dari segi peserta didik. Ketika menyediakan berbagai macam fitur di Google Classroom, kemudian tugas itu bertumpuk-tumpuk, siswa itu merasa ini tugasnya mana yang dikerjakan, apa yang harus saya lakukan, itu masih seperti itu. Jadi kita perlu meringkas tugas yang terlihat saja yang dikerjakan, terutama bagi siswa jenjang sekolah dasar maupun yang menengah. Jadi kadang literasinya memang lebih rendah daripada yang tingkat atas itu. Kalau tingkat atas bisa mencari ini sumber belajarnya, ini yang dipelajari. Tapi kalau peserta didik ternyata tidak bisa mencari sumber-sumber seperti itu. Nah, adanya perkembangan siswa yang lebih personal. Karena tadi kita amati perilakunya, perlu kita mengamati perkembangan lebih personal ini sehingga siswa mengetahui bagaimana guru itu menilai dia. Orang tua juga perlu mengamati bagaimana anaknya dinilai oleh guru. Dan ini salah satu kelemahan pendidikan Indonesia, bahwa orang tua jika terlibat dalam pembelajaran kita masih terasa kagok gitu, kok dia mati orang tua, ndak usah diajari, nanti orang tuanya pada protes. Padahal ketika kita menjadi orang tua dari anak kita yang sekolah belajar daring, rasanya ingin juga terlibat dalam pembelajaran yang disediakan. Oleh karena itu, kita sebagai guru perlu terbuka untuk menerima partisipasi orang tua. Karena tanpa orang tua, terutama pada saat belajar di rumah ini, ada kesulitan untuk berpartisipasi pada kelas yang kita lakukan atau kita berikan. Nah, sekarang kita ke kelas dojo. Apa sih kelas dojo itu? Bapak Ibu sudah ada yang mengenal, ada yang sudah menggunakan juga mungkin, ada yang baru dengar ini, apa atau kelebihannya dari kelas dojo ini. Jadi ini tokoh-tokohnya seperti ini, memang awalnya terlihat mengerikan, tapi kalau menurut peserta didik ini lucu, apalagi gambar-gambarnya dari kita sebutnya avatar, ini bisa kita setel senyumnya, bagaimana matanya satu menjadi dua, itu ada di kelas dojo. Nah, aplikasi kelas dojo itu dikenalkan pada tahun 2011, ternyata sudah lama dan saya belum mengenal. Barusan mengenal ya oleh tokoh yang namanya Liam Don, bahasa Inggrisnya Liam Don and Sam Chowdhury. Ya, ini tokohnya. Kemudian aplikasi kelas dojo ini digunakan sebagai manajemen perilaku yang mendorong siswa berperilaku positif dan dapat memberikan umpan balik terhadap perubahan. Melalui tindakan pengamatan guru terhadap sikapnya siswa, kemudian dikomunikasikan kepada orang tua menggunakan internet. Nah, di sana, di luar negeri itu, jika seseorang ingin bertemu, itu perlu janjian sampai 1 bulan sebelumnya. Tidak seperti kita ketika kita memanggil orang tua, Bu besok tolong temui saya karena putra jenengan seperti ini. Di Indonesia bisa, tapi kalau di luar negeri tidak demikian. Ketika kita itu memberikan agenda harus 1 bulan sebelumnya. Jadi rapat-rapat di sana itu sudah teragenda 1 tahun sebelumnya, bahkan seperti itu. Jadi
seperti ini bisa digunakan orang tua di luar negeri untuk memantau peserta didik ataupun anaknya bagaimana berperilaku di kelas, bagaimana tugas-tugas yang dikerjakan. Dan ini yang bisa kita adopsi bahwa dalam kelemahan daring pada saat ini ada kekurangannya, yaitu kita kurang berkomunikasi kepada orang tua. Padahal kita membutuhkan orang tua sebagai penggerak anak mereka untuk melakukan ataupun mengerjakan tugas yang kita berikan. Jadi itu keutamaan dari kelas 7 sebagai alat komunikasi. Kemudian ini tokohnya Bapak Ibu ternyata ganteng, ya cakep. Kemudian sudah usianya segini sudah menciptakan aplikasi yang bagus sekali. Kita bisa gunakan dalam pendidikan kita. Nah, kelas dojo ini sudah digunakan berbagai macam sekolah sebagai alat bantu mengelola perilaku positif siswa. Dan aplikasi ini gratis, namun berbasis internet, memberikan banyak fitur, kemudian digunakan untuk mengetahui kegiatan anak secara real time. Jadi pada saat gurunya memberikan nilai atau memberikan poin, orang tua sudah mengetahui ketika mereka di tempat kerja. Tentu saja orang tua perlu mengunduh aplikasi kelas 7 ini di handphone mereka. Jadi gurunya tinggal klik, anak ini diberi poin, maka orang tua itu sudah mengetahui penilaian dari anaknya. Nah, yang diungkapkan oleh tokoh yang namanya Peterson, kelas dojo itu manajemen perilaku yang memberikan umpan balik terhadap sikap yang diamati dengan komunikasi elektronik. Nah, aplikasi ini Bapak Ibu cocok digunakan guru yang aktif atau jarang berhadapan dengan komputer. Artinya kelas dojo ini bisa digunakan oleh para guru dan orang tua serta murid dengan sistem operasi Android. Walaupun Bapak Ibu, ketika kita tatap muka nanti kita bisa juga menggunakan fitur kelas dojo ini. Ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan ketika bertemu dengan para siswa. Penggunaannya, pemberitahuannya dari mobile jika adanya pemberitahuan terbaru dari aplikasi kelas dojo. Nah, ini yang poin saya suka Bapak Ibu, bahwa pengembangan perilaku positif negatif itu mampu memberikan perubahan atas teguran yang dilakukan oleh guru. Misalkan dalam aplikasi kelas dojo ini kita memberikan anak itu kurang peduli, kita berikan poin itu, jadi poinnya negatif. Kemudian orang tuanya sudah mengetahui anak melakukan perbuatan yang dianggap gurunya kurang peduli. Kemudian setelah mengetahui penilaiannya, ada perubahan, orang tua kemudian memberitahukan ataupun berkomunikasi dengan anaknya, anaknya kemudian mendapatkan pengarahan, nah anaknya bersikap lebih baik. Jadi ada tujuan baik dari penilaian perilaku. Kemudian ini Bapak Ibu ada bahasa Inggrisnya. Kalau diterjemahkan nanti di bawahnya. Kelas Dojo, the free application for recording and managing students' behavior has been updated. As of today, Kelas Dojo supports a new class sharing feature allowing multiple teachers to communicate more easily about their students' behavior and collectively faster behavioral development the company has announced. Jadi di sini keterangannya berbahasa Inggris, namun di sini ada hal-hal poin penting. Yang pertama ini ada fiturnya untuk berbagi kelas. Kemudian bisa multiple teachers atau di dalam negara kita bisa dikenal team teaching. Jadi gurunya tidak hanya satu. Kemudian bisa berkomunikasi terhadap kepribadian siswa. Dan dari pernyataan dari Peterson ini, Kelas Dojo bisa digunakan sebagai pengganti buku penghubung. Ini sering kita abaikan, terutama saya ya, mengabaikan bagaimana adanya buku penghubung.
terutama zaman digital ini, sehingga kalau tulis menulis dengan tangan itu agak nggak enak sekarang. Perlu kita mengetikkan sesuatu. Namun di dalam kelas dojo ini bisa kita berikan pesannya kepada orang tua untuk membantu kita menggerakkan anak jika misal diberikan pekerjaan rumah. Kemudian salah satunya tadi perbaikan dari kepribadian. Nah, melalui aplikasi Kelas Dojo ini informasinya cepat dan mudah diterima. Ada manfaat internet yang sangat mendukung. Jadi memang modal utamanya adalah internet. Jadi kalau tidak ada internet, otomatis nanti juga terhambat dalam pemantauan ini. Ini memberikan kemudahan bagi orang tua yang jaraknya jauh. Kalau di tempat saya, sekolahan saya, ada orang tua yang dekat sekolah, namun juga ada orang tua yang jauh sekali. Kemudian nanti hambatannya jika dipanggil di sekolah karena peserta didik itu tidak mengumpulkan tugas, mereka alasannya masih jam kerja. Kemudian nanti gurunya berkomunikasi itu menjelang jam tidur. Nah, seperti itu juga jadi hambatan kita bahwa kita mengejarnya atau mengajarnya itu tiada henti. Namun dengan aplikasi ini nanti peserta didik dapat turut terawasi oleh orang tua mereka. Orang tua dapat memantau secara langsung tanpa harus bertatap muka dengan pihak sekolah, dan komunikasinya ini bisa dipahami bersama. Jadi ada pertukaran informasi dari pihak sekolah dan kita dengan orang tua dapat turut saling mengawasi pada aktivitas belajar peserta didik. Jadi orang tua juga mendapat pengetahuan, turut terlibat tingkat keberhasilan siswa, kemudian mengetahui kesulitan, dan yang terpenting adanya perubahan sikap. Nah, itu tentang Kelas Dojo, kelebihannya sudah kita kenali bersama Bapak Ibu. Jadi mengapa kita bisa menggunakan Kelas Dojo ini sebagai pendamping kita dalam pembelajaran daring maupun nanti ketika sudah bertatap muka dengan siswa. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang tua walaupun kita sekarang masih mengandalkan WhatsApp untuk komunikasi utama, dianggap paling mudah, paling bisa diakses, paling hemat. Namun kan tidak semuanya orang tua juga bisa standby ketika kita membicarakan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, kita nantinya juga akan belajar bagaimana menggunakan Kelas Dojo ini. Jadi targetnya belajar optimalisasi Kelas Dojo. 1, adanya pembuatan akun, kemudian login, pembuatan kelas, penambahan siswa, penugasan, dan fitur dalam Kelas Dojo. Nah, saya mulai dengan pembuatan akun. Nah, pada pembuatan akun, kita masuk ke aplikasi web dari Kelas Dojo di laptop maupun di handphone. Jika di laptop, kita hanya mengetikkan alamatnya. Ya, alamatnya seperti ini, Kelas Dojo sign up redirect through. Ini sudah saya sematkan di deskripsi dari grup WA Rangers. Nanti bisa diklik alamat ini. Kemudian di handphone itu perlu mengunduh aplikasi Kelas Dojo-nya. Nah, di aplikasi tersebut di awal kita bisa memilih peran kita. Apakah kita sebagai teacher, student, parent, or school leader. Nah, saya pilihnya ke teacher. Namun saya sudah uji coba ke handphone sebagai student juga mudah dalam penggunaannya. Nah, diminta di awal kita memberikan nama depan, nama akhir. Kalau di luar negeri itu penting ada nama awal, nama akhir itu dikenali sebagai nama keluarga. Suku kata jumlah kata yang ada di nama saya 3, tapi nanti bisa dibuat menjadi 2. Jadi yang terpenting misalnya di nama depan Diana Julius, kemudian nama akhirnya Rahmawati. Nah, ini bisa nanti kita berikan tik bagaimana jika namanya 1 seperti Pak Giyoto kan 1. Nah, ini nanti perlu untuk penambahan nama sehingga menjadi 2 kata. Nah, di awal diminta untuk passwordnya diingat, email sekolah yang digunakan. Tapi tentu saja email ini bisa kita
buka email sekolah, kita ingat passwordnya karena nanti juga perlu konfirmasi di dalam email itu yang menghubungkan antara aplikasi kelas dojo dengan email kita. Namun jika tidak ingat email sekolah, kita bisa menggunakan email pribadi. Nah, ada pilihan passwordnya, password dari masuk akun dari kelas dojo. Kemudian ada perlu memasukkan nama sekolah yang belum ada dalam daftar kelas dojo. Nah, ini pada awal dari masih blur ya. Ya, sudah jelas. Nah, ini di alamat kelasdojo.com. Nah, kita ada pilihan teacher, parents, student, school leaders. Kemudian di sini ada sign up, login jika kita sudah mempunyai akun. Namun jika belum mempunyai akun, kita bisa membuatnya terlebih dahulu dengan pilihan sebagai teacher. Nah, ini membuat akunnya, kita bisa pilih Miss atau Mister atau Mrs. Ini kita bisa pilih nama awal, nama akhir, email, dan password. Kemudian ada persetujuan. Nah, pada saat saya membuat akun pertama kali, saya tidak mengkonfirmasi yang ada di email, itu karena awalnya kan ini berbahasa Inggris. Namun ketika saya membuka lagi, kelas dojo menyatakan perlu Anda email atau email ini dikonfirmasi. Jadi lebih baik setelah membuat akun ini, Bapak Ibu membuka email untuk mengkonfirmasi dari penggunaan aplikasi kelas dojo ini. Nah, ini yang saya masukkan adalah email dari sekolah saya. Kemudian saya setuju persetujuannya walaupun di sini berbahasa Inggris. By sign up, you agree kelas dojo term service. Intinya mematuhi ketentuan yang ada di kelas dojo. Kemudian kita klik sign up. Nah, ini ketika saya mengkonfirmasi email dari kelas dojo, cukup verify now, kita klik, kemudian masuk lagi ke kelas dojo di emailnya. Ada pemberitahuan your email address has been verified, sudah diverifikasi oleh aplikasi kelas dojo tersebut. Untuk berikutnya, cara login ini digunakan apabila Bapak Ibu sudah membuat akun. Kita sudah menggunakan di dalamnya, kemudian kita keluar, esok lagi kita mau menggunakan kelas dojo, kita perlu login. Loginnya dibuka halaman tadi, kemudian yang dipilih menunya adalah login. Ini Bapak Ibu perlu diingat email yang digunakan untuk mendaftar dan passwordnya. Saya kemarin terlalu percaya diri ketika ada passwordnya. Oh, passwordnya ini aja biar ingat. Tapi ternyata ketika lama tidak digunakan lupa juga. Jadi perlu Bapak Ibu mencatat password dari kelas dojo ini. Ya, ini Pak Aib ya. Berikutnya di bagian halaman depan tadi kita dapat memilih menu login. Ya, ini suara siapakah? Baby. Ya. Sinyalnya kayaknya Bu. Mute-nya di audionya mikrofonnya. Ya, di bagian mikrofonnya. Nah, di bagian login tadi kita pilih peran kita sebagai teacher, parent, student, or school leader. Tadi kita membuat akun sebagai teacher, jadi memilih ini. Namun nanti kalau ada orang tua yang ingin bergabung, berarti posisinya pada parents. Kemudian siswa pada posisi students. Nah, ini loginnya, tidak kita mengisi data nama tadi, cukup kita memasukkan email dan passwordnya. Password kelas dojo itu berbeda dengan password email ya Bapak Ibu, jangan disamakan. Rata-rata supaya biar ingat itu disamakan passwordnya. Jadi itu ada sistem keamanannya. Nah, kita sudah ke pembuatan kelas karena sudah mengetahui cara untuk login, kita membuat kelas. Setelah terbuka, itu ada halaman awal.
Dan kita sebenarnya bisa menyeting bahasa yang digunakan setelah masuk itu dengan membuka bagian profil. Meskipun tidak semuanya itu terbahasa Indonesiakan, jadi masih ada hal-hal yang ada bahasa Inggrisnya. Kemudian kita klik new class dan isikan identitas kelas. Itu cara membuatnya. Kemudian ada penambahan template peserta didik. Nah, kenapa kita perlu menggunakan template ini? Karena ketika login, peserta didik itu perlu klik nama yang ada di kelas. Kita men-share kode dari kelas kita. Meskipun siswa itu tidak perlu login dengan Gmail, tanpa email itu bisa masuk. Nah, nanti siswa sudah memilih daftar nama yang kita berikan atau yang tersedia dari kode kelas yang kita berikan. Jadi siswa itu klik student, kemudian kita itu bisa menambahkan siswa, bisa dengan mengetik secara langsung ataupun copy paste dari data siswa yang kita punyai. Jadi di bagian ini, bagian siswa ini sudah saya bahasa Indonesiakan. Nah, di sini ada penambahan siswa, student. Ini Bapak Ibu saya tunjukkan ada bahasa Inggrisnya. Masih add student, add home login, padahal sudah saya setting bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia bagian siswa, info, jadi bercampur, tidak murni semuanya itu bahasa Indonesia. Nah, dalam add student ini bisa kita tambahkan siswa secara manual apabila kita hafal. Namun jika tidak, kita bisa menggunakan daftar nama yang kita punyai. Maka saya meminta Bapak Ibu kemarin untuk menyediakan daftar nama ini. Ini yang daftar nama ini. Tinggal kita copy paste semua nama ini. Ini penambahan siswa dan sudah tertambah nama siswanya dan ada avatarnya ini. Nanti siswa dapat mengubah ataupun memilih bentuk-bentuk avatar yang dia sukai. Nah, ini bagian ketika kita nanti mengimport nama siswa, kita copy paste apakah dari Word ataupun dari Excel. Jadi memudahkan kita untuk memasukkan siswa. Hanya namanya saja, tidak perlu email yang dia punya. Nah, sekarang kita ke cara gabung peserta didik ke kelas. Peserta didik perlu mengunduh aplikasi Kelas Dojo dari Play Store. Kemudian guru bisa menyediakan pilihan masuk dengan QR Code. Nah, QR Code ini sulit jika peserta didik itu hanya mempunyai satu handphone ataupun dia tidak print ataupun dia tidak menggunakan laptop gitu. Ini QR code bisa kita gunakan apabila siswa itu melakukan pertemuan tatap muka dengan kita. Jadi kalau kita berikan ini, siswa akan menjadi lebih kesulitan. Nah, kita yang bisa berikan ketika daring ini kode kelasnya. Kode kelasnya saja. Nah, email Google ini hanya pilihan terakhir ketika kode kelas ini tidak kita berikan. Kemudian peserta didik masukkan kode kelas dan memilih template nama serta avatar yang dia sukai. Jadi ini pilihannya dari bagaimana siswa itu bergabung ke kelas kita. Ada QR code, kode, sign in with Google. Tapi karena peserta didik itu misalnya masih di bawah usia tidak memiliki email, kita bisa menggunakan cara lain untuk login ataupun masuk ke kelas kita. Nah, ini contoh kode yang bisa kita share, kita copy paste ataupun ketikan untuk siswa dapat masuk ke kelas dojo kita. Lupa lah kok Ibu. Hah? Lupa lah kok Ibu. Pak Sarifudin, halo. Suaranya masuk, tolong mikrofonnya. Oh iya, maaf. Iya, oke, makasih. Iya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kadang-kadang dalam suatu acara itu ada iklannya, ini kita anggap iklan. Ya,
Selanjutnya kita bisa berikan penugasan kepada siswa. Penugasannya berbentuk seperti ini. Sudah saya bahasa Indonesiakan, namun ada bagian tertentu yang tetap berbahasa Inggris. Nah, dalam penugasan ini kita bisa berikan di bagian portofolio, class story maupun pesan. Nah, di bagian create activity ini kita bisa mengetikkan, kemudian kita juga bisa mengundang orang tua. Itu di bagian sini. Nah, ini jenis tugas yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Apakah tugas kita itu berupa teks, jadi mengetikkan, kemudian rekaman video, foto ini bisa berbentuk seperti ketika siswa menuliskan tugas kemudian difoto, ataupun bisa foto dia sendiri, foto lingkungan, atau foto yang perlu kita jadikan bagian penugasan. Ada di bagian drawing, di sini disediakan siswa itu dapat mencoret-coret dari sheet, ya, namanya bagian kerja di handphone. Ini ada worksheet-nya juga. Ya, untuk di bagian selanjutnya setelah tadi portofolio, ini berupa class story. Jadi setiap hari guru bisa memberikan report ataupun informasi kegiatan sehingga bisa diketahui oleh orang tua dari peserta didik. Ini ketika kita bertatap muka misalnya, kegiatan hari ini seperti apa, kemudian siswa ini dinilai bagaimana, itu bisa kita sharekan di sini. Nah, ketika daring ini, tugas di bagian class story ini yang menguntungkan adalah di bagian record ini. Jadi kita bisa memberikan tugas secara lisan, merekam diri kita sendiri sehingga bisa dilihat oleh peserta didik. Jadi ini menguntungkan kita di bagian sini. Sudah itu tadi bagiannya penugasan, kemudian ini fiturnya Bapak Ibu. Fiturnya yang pertama seperti ini, ada timernya. Timernya ini digunakan untuk memberi waktu dalam bergabung di kelas dojo ataupun waktu ketika kita tatap muka, itu countdown, jadi hitung mundur. Nah, di bagian random ini bisa digunakan ketika kita menunjuk seorang anak. Jadi kalau kita menunjuk secara langsung, anak tersebut bisa merasa loh kok yang ditunjuk itu terus. Tapi kalau kita menggunakan fitur ini, nama anak-anak itu bisa teracak sehingga tidak ada kesan seperti pilih kasih. Untuk fitur berikutnya ada yang namanya group maker. Jadi di sini bisa kita klik sehingga kita bisa memilih dalam satu kelas itu siapa saja anggota kelompoknya. Bisa kita gunakan ketika anak itu melakukan kerjasama dengan kelompok dalam mengerjakan tugas. Jadi sudah diatur oleh group maker. Biasanya kalau kita itu tanpa aplikasi ini kan memilihnya anak itu pintar, digabungkan anak yang low. Kemudian ada anak-anak yang tengah. Nah, suatu saat anak juga perlu untuk menerima keadaan yang tidak mengenakan. Anak-anak pun tahu murid itu pintar, dipasangkan bu guru dengan yang ini. Itu juga tahu, anak bisa menilai seperti itu. Tapi dengan group maker ini ada prinsip keadilan. Anak bisa menerima kondisi di mana dia menerima temannya yang low, kemudian anak yang aktif, anak yang hiperaktif, anak yang kurang perannya gitu. Jadi bisa menambah prinsip keadilan bagi peserta didik kita. Untuk berikutnya ada di bagian noise meter, ini hanya seperti suara yang kita berikan. Ada bagian direction today musik, yang ini hanya untuk seperti kalender. Nah, di musik ini tersedia musik yang untuk fokus ataupun musik untuk anak aktif bergerak. Nah, ini hanya digunakan untuk tatap muka Bapak Ibu. Jadi ketika kita
mengajar di depan kelas, kita gunakan LCD, kemudian anak melihat aplikasi kelas dojo ini sebagai pendamping kita dalam mengajar. Musik ini bisa kita putar, kemudian kita bisa menggrupkan anak-anak, kemudian menunjuk anak-anak dengan mengklik random gitu. Jadi bantuan kita ketika mengajar tatap muka di fitur ini. Nah, di bagian sini pun juga ada alat pengabsen. Jadi kita klik anak tersebut. Awalnya kan sudah saya katakan tadi bahwa aplikasi ini tercipta ketika pada masa tatap muka. Jadi guru tinggal klik di handphone siapa yang masuk, tidak masuk karena sakit, kemudian ada keterangan dan sebagainya. Ketika kita pada masa BDR ini, cara mengabsennya berarti ketika anak itu tidak mengumpulkan tugas, kita anggap tidak masuk pada hari itu. Jadi kita perlu penyesuaian dengan BDR. Nah, di bagian fitur ini, di parents bagian orang tua, kita bisa mengundang orang tua melalui email ataupun nomor telepon. Dan kita bisa download printouts ini supaya orang tua bergabung dengan kelas kita. Jadi cara pertama orang tua bergabung itu yang pertama kita undang, yang kedua orang tua masuk ke dalam kelas kita menggunakan kode. Nah, kita bisa download di sini. Kodenya itu setiap anak akan berbeda kode. Di antara orang tua yang satu berbeda kode dengan orang tua yang lainnya. Kita bisa unduh di sini. Nah, di sini ada progres dari orang tua yang bergabung di sini. Nah, ini Bapak Ibu tadi sebagai modifikasi perilaku. Ini saya bahasa Indonesia kan masih ada bahasa Inggrisnya. Jadi Indonesianya ada bekerja keras, berpartisipasi, kerja sama tim, ketekunan, membantu orang lain, tepat waktu pada tugas. Poin-poin tertentu ini kita nilai ketika anak bertatap muka dengan guru di kelas. Jadi seperti kerja sama tim ini bisa kita berikan poin ketika anak berada di kelas. Namun ketika BDR kita bisa sesuaikan, bisa kita tambahkan poin yang kita nilai, misalkan tepat waktu, disiplin, jujur, kreatif, bisa kita tambahkan di sini. Nah, ini laporannya seperti ini berbentuk. Jadi bentuknya donat, bukan donat makanan ya Bapak Ibu, hanya ini perkembangan dari peserta didik itu bagaimana ketika kita sudah berikan poin-poin, kemudian ini menjadi berwarna. Apakah siswa itu mendapatkan poin perilaku positif maupun yang negatif. Jadi ada perkembangannya, bisa kita lihat spreadsheet-nya, kita bisa laporkan kepada peserta didik maupun orang tua dan kepala sekolah atas perkembangan perilaku anak itu. Di sini fiturnya digunakan untuk menambah teman guru kita untuk menangani anak-anak, contohnya seperti guru agama, kemudian guru olahraga, itu bisa kita undang dan menjadi tim teaching. Ini juga tim teaching, nah, sudah di poinnya. Nah, itu fitur-fitur yang ada di kelas 7. Nah, belajar mandiri kita nanti Bapak Ibu, saya minta atau kami minta dalam materi ini untuk bisa membuat kelas dari aplikasi kelas 7 dan di screenshot. Kemudian pesan motivasi saya setelah mempelajari ini, kita practice make us right, repetition make us perfect. Ya di praktek tadi cuman teori, cuman mengenal, kayaknya kok sulit-sulit banget. Tapi ketika nanti kita praktek, kita bisa membuat benar dan ketika mengulang untuk membuka lagi berarti kita sempurna dalam menguasai kelas dojo ini dan bisa diterapkan pada peserta didik kita. Kemudian yang saya suka, you are never too old
to learn. Jadi tidak ada kata tua untuk belajar. Selama kita masih belajar berarti kita tetap selalu muda. Baik Bapak Ibu, itu bagian paparan materi dari kelas dojo. Marilah kita berpraktik. Saya stop share dulu. Tab baru di laptop ataupun handphone. Kalau handphone tinggal nanti klik kelas dojonya. Bisa di tab baru ya Bapak Ibu. Mengetikkan alamatnya, saya carikan alamatnya dari, sudah ada di WhatsApp grup The Rangers. Kemudian di bagian deskripsi ada link yang bisa Bapak Ibu copy. Saya kopikan lagi. Iya. Nah, linknya sudah saya share untuk ke kelas dojo kita. Bisa diklik di bagian pesan Bapak Ibu. Ya, kita sudah ke awal lagi, ke awal halaman dari kelas dojo. Kita buka kelas dojo kita. Nah, halamannya sudah seperti ini. Sama belum Bapak Ibu? Bisa membuka mikrofon. Belum Bu Diana, masih Masih uwer-uwer. masih uwer-uwer saya. Kebanyakan yang dibuka nih kayaknya. Iya, closing dulu yang lainnya. Sudah. Kelas ya. Ya. Sudah seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa sign up. Sign up-nya sebentar ini. Saya cari kelas saya. Kode ya. Saya tutup kamera ya Bapak Ibu supaya internetnya lebih lancar. Ini kelas saya buat kelas dulu. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung di kelas saya sebagai peserta didik dulu. Kelas. Ini bisa kita pilihkan kelasnya. Create class. Nanti saya bagi kode untuk bergabung di kelas Komet dari kelas dojo. Kemudian saya menambahkan dari daftar yang saya punya. Saya tadi hanya mencatat yang hadir di awal sebelum saya presentasi. Saya gunakan sebagai template untuk di kelas dojo. Jadi tinggal saya copy paste seperti ini. Kemudian saya import. Nah, di bagian penambahan siswa ini ada namanya teridentifikasi, ada 2 nama. Kemudian yang 1 nama ini biasanya perlu kita lengkapi sebelum kita continue. Jadi dia tidak mau untuk lanjut kecuali nama ini kita lengkapi nama belakangnya. Yang 1 nama kita berikan tambahan nama supaya terlengkapi semuanya.
Oke, continue sudah semuanya. Ini bukan pilihan saya loh Bapak Ibu, avatarnya seperti ini. Jangan menganggap, saya dapatnya yang jelek, bukan seperti itu loh. Ini dari kelas dojonya yang memberikan avatar seperti ini ya. Kebetulan Bu Mirna dapat yang seperti ini. Nanti bisa diubah di aplikasinya. Kemudian Pak Gioto dapat yang manis ini, yang biru misalnya. Bu Wafa misalnya dapat yang seperti ini. Itu bukan untuk ibaratnya ekspresinya jelek Bapak Ibu, tapi ini ekspresi-ekspresi lucu yang disukai oleh anak-anak. Kemudian kita simpan. Nah, kita berikan kode, kemudian enter text code. Ya, ini kodenya. KVS BSO. Jadi Bapak Ibu yang sudah membuka aplikasi Kelas Dojo bergabung dulu menjadi student. Ya, tadi pilihannya peran, ada guru, ada murid, ada orang tua. Nah, pilih dulu sebagai student dengan memasukkan kode ini. Dan pilih template nama. Nah, kalau di handphone bisa kita masuk kemudian sebagai murid. Nah, ini bisa QR code. Nah, masukkan kodenya. Kodenya V Z B S O. Masa? Ya. Dapat lagi orang kaya ya? Aduh, siapa yang cerita orang kaya? Maaf, siapa ya yang belum di-mute? Barokah tadi atau Bapak ya. Nah, ini dengan menggunakan handphone bergabung dengan kode. Kemudian cek code. Nah, kita memilih. Klik nama ya, Bu Dian. Ya, gimana? Klik nama ya. Iya, klik nama. Iya, ini namanya. Asik kuning. Iya, ekspresinya tadi ya Bapak Ibu di awal jangan menganggap ini serem, ini jelek dan sebagainya, tapi ini lucu gitu. Ya, kita bisa bergabung. Saya sebagai ini aja Bu Wafa. Kodenya apa ya, Bu Diana? Kodenya ini. Di chat dong supaya nggak lupa. Sudah kayaknya. Oh, belum Pak. Belum. Oh iya. KVS BSU. Sebentar. Apa? Ki Nya Z V Z Z BSU kapital semua. S BSU. huruf kapital semua ya? Ya. Ya, otomatis. Jadi yang nampak di handphone hanya sederhana ini Bapak Ibu. Ini menurut saya lebih enak sebenarnya. Jadi siswa itu hanya mengikuti alur kita menggunakan kelas dojo ini. Apa yang dia lakukan, apa ini. Jadi yang terlihat itu hanya sederhana. Jika Google Classroom itu kan banyak yang bisa dia akses. Namun bisa membuat kebingungan peserta didik, apa sih pelajarannya hari ini? Kok yang diposting banyak sekali gitu. Tapi kalau di kelas dojo ini siswa dapat lebih terarah mengikuti petunjuk kita. Masa kok kodenya expired, Bu? Baru dibuat loh, belum expired loh. Iya, ini apa ya? Ulangin lagi kali ya? Iya, ini baru dibuat kodenya. Oh, iya, barusan kelasnya dibuat. Iya. Ya.
kapital semua. Mungkin bisa diulang lagi Bu Diana. Ya, Kita ulang lagi ya. Iya, karena saya sambil share konten, jadi chattingnya itu kan ketutup. Iya. Iya. Baik, saya bantu ya. Dari mulai login dulu aja Bu. Gimana tadi login dulu sebagai student? Ya, student. Kemudian Ya. kan awalnya QR Kalau code, tapi kita ya, pilih maaf. nggak punya QR code yang kode. Maaf Bu, kalau Ya. yang sudah terlanjur pilih guru, bagaimana itu? Berarti bisa keluar, kemudian masuk sebagai murid. Oh begitu, ya baik. Kalau Kalau yang sudah punya sudah akun, Bisa masuk, lanjut untuk membuat kelas. oh iya. Ya, ini kan Baik. kita belajar sebagai murid, nanti bisa memberikan instruksi kepada peserta didik kita. Ya. Nah, ya. Jadi seperti Tadi ini. Ibu Titin itu, Umi Titin sudah terlanjur pilih guru katanya. Oh iya, karena kan kalau peserta didik ada yang lebih duluan gitu, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Nah Ini ini, setiap siswanya beda ya, avatarnya ya Bu ya. iya. Kemudian kita bisa memilih juga membenahi avatarnya. Ya lanjut Bu, silakan. Baik. Ini di handphone saya menggunakan nama Ibu Wafa. Bu Wafa, mohon izin hadir enggak ya? Nggak ada Bu Oh Afanya. iya. Iya, jadi saya gunakan ini. Bu apanya nggak ada? Hubung Bu Afa nggak ada, pakai aja. Iya, jadi contoh. Nah, Ini sama Bu Roro ya. iya. Bu Roro sudah mengiyakan. Boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi ini avatarnya yang bisa kita ubah-ubah dia begini tuh. Nah, jadi ekspresinya lebih cute gitu, tidak tadi seperti melet-melet gitu. Jadi bisa kita ubah mata satu sebagainya. Kita pilih seperti ini sesuai dengan kita. Oh, jadi anak-anak bisa mendesain sendiri ya avatar mereka ya. Ya, Iya. avatarnya bisa mendesain sendiri setelah tadi diberikan template-nya oleh gurunya. Ini melalui handphone seperti ini. Iya, iya. Kalau di laptop ada tulisan no post yet. Gimana? Ada tulisan no post yet. Kan masih No. kosong ya? No post yet. Berarti belum di post ya? Itu apanya ya? Kelasnya Belum apa? ada itu. Kelasnya Atau belum buat klik. mungkin ya. Belum klik namanya? Oh, ini sama. Udah. Nama. Terus di home. Tadi, oh ya, alamatnya ini bisa kita klik. Coba saya di laptop, tadi kan di handphone, saya laptop sebagai students. Bu Diana berarti itu yang bikin gurunya ya, udah bikin nama-nama gitu ya. Terakhir tinggal Ya, kalau- membuka gitu ya. Iya, kita sudah menyediakan template-nya dulu sehingga siswa tinggal mengklik namanya. Oh, siap. Iya, kalau saya tidak bisa masuk dengan laptop karena saya sudah membuka aplikasi ini dengan pilihan peran guru. Oh iya. Iya, saya mau masuk sebagai student, saya harus keluar dulu, gitu. Tapi di handphone tadi sebenarnya tidak ada. Kalau not posting yet berarti saya memang belum memposting apapun. Kelasnya kan baru kita bikin barusan. Siap. Berarti belum ada tugas guru kalau intinya Mbak ya. Belum ada tugas yang saya berikan. Siap. Iya. Nanti kalau Bapak Ibu berperan sebagai guru, nanti bisa keluar dari aplikasi kelas dojonya itu. Jadi cara bergabungnya cukup mudah. Ini yang saya tunjukkan kelasnya saja juga bisa dibuat hanya dalam beberapa menit. Nah, nggak sampai semenit ya tadi kelasnya. Nah, ini pun bisa kita tambah nama, misalkan ada murid baru atau murid belum terdata, kita bisa menambahkan secara manual. Jadi seperti ini. Misalnya yang belum ada siapa? Misalnya saya sendiri. Ya. Kita tetap pakai login akun kita. Tadi kok saya buka kok belum langsung
GVZDSU tadi kok belum langsung. Oh. Tadi kan kita tidak menggunakan email, tidak menggunakan ya, kita hanya menggunakan kode yang saya berikan tadi. Kalau di handphone tadi saya tidak ada hambatan untuk masuk ke kelas dengan kode. Kan awal pertama itu ya dengan handphone itu kan ada pilihan dengan QR code. Kemudian kita pilihnya saya nggak punya QR code bawahnya. Nah, baru disediakan kode. Nah, kita masukkan kodenya itu. Laptop soalnya. Ya. Jadi tidak ada yang belum saya posting karena kelasnya kan baru dibuat ini tadi yang kita lakukan. Nah, bisa kita contohkan misalkan tugasnya seperti ini. Ini yang paling menarik itu pada bagian drawing kalau saya. Nah, bagian drawing ini kita bisa menggambarkan, misalnya kita minta anak untuk menggambarkan lingkaran ataupun segitiga. Ini bisa kita pilih pada bagian drawing. Ya. Bu Diana, ya. Kalau kita sebagai guru bikin kelas, berarti kita pakai email gitu ya, bikin baru ya. Kita emailnya ya. Sign gitu ya. Ya, itu kita bergabung dulu sebagai murid ya. Habis ini kita bikin kelas dan memasuk. Siap. Ini kita. Ini suara siapa? Diana. Ya. Mau tanya, kalau saya kan udah masuk ini. Tapi itu kan misalnya saya ini sebagai murid, tapi nama saya belum terdaftar di situ, berarti gimana itu? Ya, berarti gurunya menambahkan dulu, atau ibu bisa masuk ke yang ada. Misalnya tadi kan saya dadaan yang ada di kelas sebelum saya presentasi, saya buat daftar nama. Nah, jadi yang masuk belakangan memang belum saya masukkan ke daftar gitu. Dan caranya biar murid kita ke daftar yang seperti itu tadi, daftar namanya dilengkapi atau kita menambahkan murid kita. Coba siapa namanya? Berarti itu dari gurunya ya Bu ya? Maksudnya gurunya harus melengkapi dulu. Jadi begitu kita masuk itu sudah terdaftar. Sudah ada template-nya. Iya. Jadi kita memilih template dari yang guru kita sediakan. Sehingga nggak ketukar kelas gitu. Siapa tadi Bu? Beda sama ini ya Bu. Kalau Google Classroom kan siswa dikasih kode udah langsung otomatis namanya masuk. Iya. Kalau ini memang harus gurunya gitu ya? Ya, gurunya harus menyediakan template-nya terlebih dahulu. Nah, bisa kita tambahkan manual. Seperti itu. Jadi kalau tanpa gurunya menambahkan siswa ini, siswa jadi kesulitan masuk. Kecuali kita undang pun itu juga harus sudah tersedia template-nya seperti ini. Jadi guru ketika membuat kelas itu sudah harus menyediakan template nama peserta didiknya. Jika belum ada, guru menambahkan secara manual seperti tadi. Nah, sudah cara masuknya seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama bisa QR code, yang kedua kode yang kita berikan. Bisa juga dengan Gmail, tapi kan kita menghindari yang Gmail tadi, jadi bisa bergabung dengan kode kelasnya. Nah, sekarang kita membuat kelas Bapak Ibu. Ini daftar muridnya. Kemudian bisa kita misalkan seperti ini, kita tambahkan. Ya. Saya belum masuk sebagai siswa. Oh ya, siapakah? Template-nya ada. Hayati. Oh iya, betul. Saya belum menambahkan. Iya, terima kasih Bu. Ya. Kemudian tambahkan murid. Ya, sudah ada template-nya. Bu Diana, ya, itu Bu Maftu ya, yang angkat tangan. Bu Maftu mau bertanya, silakan. Tadi sudah Bu Maftu. Oh sudah, berarti ya. Belum di ini ya? Iya, tadi sudah bertanya. Iya, kita bertanyanya sambil proses, enggak apa-apa Bapak Ibu. Iya, ketika ya, betul. Baik. Karena nanti enggak lupa tadi saya membuka ini tanyanya yang tadi itu. Iya. Ya, ini di bagian siswa Bapak Ibu.
Misalkan di sini ada Bu Ami, bisa kita berikan nilai beliau tekun. Nah, ada poinnya seperti itu. Jadi bisa kita berikan secara tatap muka maupun secara online. Jadi peserta didik tahu, oh saya dinilai tekun oleh gurunya. Orang tua pun otomatis ketika sudah berada di kelas ataupun sudah kita undang, mereka bisa mengetahui penilaian kita. Ini juga poinnya, atau kita berikan poin seperti itu. Ya, di bagian sini ada toolkitnya tadi yang saya tunjukkan di presentasi saya. Sini ada musik fokus ataupun aktif. Ini hanya bisa dilihat ketika kita tatap muka dengan peserta didik ya Bapak Ibu, muternya. Sebagai siswa tidak bisa mengakses ini. Nah, ini sebenarnya ada musiknya. Ya, bagian itu. Kemudian kita bisa ini. Ya, tadi dalam membuat kelompok kita memilih 2 orang satu kelompok, 3 ataupun 4. Nah, sudah otomatis seperti ini. Jadi siswa bisa menerima keberadaan teman-teman mereka apapun kondisinya. Siswa sendiri pun kan juga biasanya punya penilaian terhadap temannya, Bu guru yang pintar itu sama kelompok ini ya. Tapi kalau acak seperti ini kan mereka bisa menerima lebih enak. Perlu di-refresh. Ya, itu tadi di bagian toolkit. Kemudian di sini sebagai presensi Bapak Ibu, jadi kehadiran dari peserta didik kita bisa kita klik. Misalkan Pak Aep ini, ya, kita tandai hadir tidak hadir. Jadi ini tandai yang hadir berwarna hijau, yang absen ataupun tidak hadir akan berwarna merah. Nah, jadi tinggal klik dari Android kita ketika kita melakukan presensi. Ya, simpan kehadiran. Nah, di bagian select multiple ini hanya untuk memilih grup tadi. Ya. Nah, ini saya menyukai di bagian ini sebenarnya, tapi kelemahannya itu film-film ataupun video yang disediakan itu berbahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kita ketika mengajarkan di kelas misal itu ataupun kita dengan Zoom, kita bisa membuka kelas dojo ini, kemudian kita menceritakan apa yang dialami tokohnya kelas dojo ini. Nah, kita bisa menonton. Nah, ini bisa kita tonton. Jadi ini berisi video-video yang mempunyai karakter. Sebenarnya ini ada suara ya Bapak Ibu, tapi mungkin tidak kedengeran. Oke, sebentar saja. Nah, ini ceritanya bagus sekali saya lihat, tapi perlu penerjemah dari gurunya. Kelas dojo ini ngapain, dia apa yang terjadi, apa perilaku yang dia lakukan, itu bisa kita analisis bersama. Hanya kelemahannya itu tadi, meskipun kita pilih fitur dalam bahasa Indonesia, videonya tidak berubah dalam bentuk bahasa Indonesia. Baik, itu tadi fitur yang ada di kelas dojo Bapak Ibu. Tadi sudah sebagai peserta didik, coba sekarang kita ke bagian guru. Bapak Ibu bisa keluar dari kelas di aplikasi handphone maupun laptop. Kita keluar terus. Nah, kembali ke sini kalau di handphone. Sekarang kita sebagai teacher.
Nah, kalau di awal penggunaan kelas dojo, kita sebagai teacher, tadi kita ke bagian yang memasukkan akun atau memasukkan email yang kita bisa buka untuk konfirmasi. Ini pembuatan akunnya. Nah, di awal seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian pilih sebagai teacher. Ya, ini Bu Titin tadi yang sudah sampai ke bagian guru. Tidak apa-apa. Tadi sudah melihat demonstrasi bagaimana bergabung sebagai murid. Nah, kita membuat akun sebagai guru dulu. Nama awal, nama akhir, emailnya, password. Passwordnya tolong diusahakan berbeda dengan password emailnya. Nah, kemudian diisikan seperti ini. Contreng di bagian I agree tadi, sign up itu. Baru diklik warna birunya. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Kalau sudah sign up, konfirmasi di emailnya boleh langsung kita buka ataupun nanti. Yang penting di bagian itu nanti ada permintaan menuliskan nama sekolah yang belum terdaftar di kelas dojo. Nah, sudah terbuka kelasnya Bapak Ibu? Nah, anggap aja sudah gitu ya. Kelasnya terbuka. Nah, jadi ada bagian create class. Ya, terbukanya seperti ini. Jadi setelah kita tadi memasukkan data-data, kita bisa sampai ke bagian ini. Ini kebetulan saya sudah mempunyai beberapa kelas sehingga sebanyak ini. Namun jika Bapak Ibu belum pernah membuat kelas di kelas dojo, maka tersedia hanya di demo kelas ataupun pilihannya untuk membuat kelas, new class. Sesudah Bapak Ibu di bagian ini, maka kita bisa memilih pengaturan profilnya ini. Bisa kita edit fotonya, nama kita yang keliru di awal tadi, kemudian kita bisa mengganti password ataupun bahasa. Walaupun tidak keseluruhannya nanti tersedia dalam bentuk bahasa Indonesia. Namun setidaknya ada yang membantu kita lah bagian tertentu. Iya. Ya. Iya Bu Diana, ini ada yang raise hand, Pak Ma'ruf, mungkin mau bertanya, silahkan. Oh ya, silahkan Pak Ma'ruf. Ini udah jalan ya? Ya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Ya. Menggunakan laptop atau handphone?
Iya, kalau di handphone kan tadi di awal bahwa ya, lanjut di handphone memang kita menginstal aplikasi tersebut. Ya. Ya, kelemahannya yang pertama itu berbahasa Inggris ini tadi, meskipun kita sudah memilih bahasa Indonesia, namun ada bagian-bagian tertentu yang tidak mau berbahasa Indonesia, termasuk video-videonya itu tadi. Kemudian yang dicermati oleh anak-anak seperti yang saya tunjukkan tadi sebagai peserta didik di handphone, jadi dia hanya melihat apa yang diberikan gurunya pada saat itu. Kalau di Google Classroom misalnya, kita bisa melihat bagian yang lain, bagian materi, bagian tugas. Namun kalau di kelas dojo hanya di bagian itu saja yang dilihat. Jadi gurunya memposting itu saja yang dilihat gitu. Ya, aplikasinya memang kecil, iya betul. Tapi itu juga ya, kekurangan tersebut juga membantu peserta didik yang baratnya itu jika terlalu banyak postingan malah dia tidak fokus, itu cukup membantu malah. Ya, sebagai teacher, jadi kita membuat kelasnya. Sebagai teacher memasukkan data, kemudian memasukkan sekolah. Ya. Ya, terima kasih Pak Ma'ruf. Iya, beliau itu kalau bertanya sambil mengarahkan Bapak Ibu, jadi tidak bertanya karena tidak tahu. Iya, karena sudah sekian lama saya mengenal beliau, jadi kalau bertanya itu mengarahkan temannya. Jadi saya sudah hafal betul, termasuk tadi saya bicarakan kelebihannya saja, tapi beliau menanyakan kelemahannya dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf atas tambahan pertanyaannya. Ya, ya. Bagaimana? Bu moderator boleh tanya? Oh, Bu moderator mau bertanya? Enggak, saya mau tanya. Silahkan ya. Saya ya, dari Ibu moderator lanjutkan ke Ibu materi ya. Ya, soalnya saya sambil share konten jadi tidak tahu siapa yang berbicara. Ya. Silakan Bu. Ami. Oh ya, silakan Bu Ami. Oh, ya. Barusan buka pengen sebagai teacher, tapi di situ congrats gitu ya, you are in. Terus udah gitu di situ select your school. Jadi saya nggak bisa masukin sekolah saya. Nah, karena select your school itu, maka saya bilang tadi perlu memasukkan nama sekolah di bagian itu. Kan belum ada. Sekolah ibu belum pernah bergabung di kelas dojo. Jadi ibu perlu. Jadi boleh masukkan di situ nama sekolah kita di situ. Betul. Itu hanya memasukkan nama sekolah sehingga bisa dikenali oleh kelas dojo. Nantinya kalau guru mau bergabung, siswa mau bergabung, sekolahnya itu sudah tersedia di kelas dojo. Begitu Bu Ami. Iya. Ya. Bisa di-add. Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi menurut saya nggak apa-apa nama sekolah dicantumkan di bagian itu, jadi malah dikenal. Jadi ketika orang mencari SD, wah yang muncul jadi SD 2 Kadipir dan sebagainya. Diturut mempromosikan sekolah. Baik. Iya, kita tadi Bu, sudah. Ini makan banyak pulsa nggak Bu? Tidak ini ya, makan Bu? banyak pulsa nggak kalau buat anak? Oh tidak. Ya, tidak. Gratis gitu ya? Iya, aplikasinya kan gratis, kemudian memang disusun untuk anak-anak tadi, jadi tidak terlalu menghabiskan banyak kuota. Misalkan untuk mengupload dan sebagainya itu malah lebih kecil daripada yang ada di Google Classroom, jadi lebih mudah tadi mengupload tugas-tugasnya. Saya sudah mencoba mengupload, lebih cepat mengunggahnya di aplikasi ini.
Kayak mau ulangan gitu Bu, mau ulangan terus latihan kita langsung share aja gitu ya. Mereka langsung bisa lihat langsung gitu. Iya, lihat yang baru diposting oleh gurunya. Oh iya. Kalau di tempat saya menggunakan Google Classroom itu di bagian postingan gitu kan, dicampur sama guru lain, guru agama, guru olahraga itu muridnya bingung. Nah, jadwal hari ini apa Bu? Sampai 3 postingan, kemudian yang bawah itu posting-posting tugas yang lalu, mereka bingung mengerjakan yang mana. Tapi kalau di kelas dojo ini, setelah guru memposting yang nampak di anak ya itu. Kemudian di bagian tugas-tugas sudah difolderkan yang di bagian to do tadi yang harus dilakukan tadi. Iya, itu tadi Bu, setiap anak berbeda kode gitu. Nah itu kodenya kita kasih sebelum pagi-pagi atau sebelum besoknya gitu? Apa harus pagi-pagi juga kodenya? Karena kita itu bergabung, mengarahkan anak untuk bergabung, biasanya kita berikan petunjuk ya. Kalau untuk anak-anak kodenya kelas itu sama, yang berbeda itu kode kelas orang tua. Oh, gitu. Kode kelas untuk orang tua. Jadi setiap orang tua mempunyai kode yang berbeda untuk bergabung. Bisa tadi cara bergabung orang tua dengan diundang, ataupun yang kedua kita berikan kode kelasnya. Jadi berarti kalau untuk berbagi sama orang tua itu khusus orang tua gitu ya? Iya, jadi ada bagian. Ya, jadi kan beda kode antara anak dengan orang tua. Tapi untuk anak-anak satu kelas itu sama. Ya. Jadi orang tua bisa sambil ngawasin anaknya sedang apa gitu? Ya, betul. Ini yang kita utamakan tadi kan ada penguatan karakter, modifikasi perilaku. Jadi anak yang kita berikan poin perilaku ini orang tua juga bisa mengawasi, misalnya anaknya tidak mengerjakan tugas, kemudian anak itu berperilaku negatif, itu bisa orang tua langsung mengetahui di aplikasi Android mereka membuka kelas dojo, anak saya dinilai gurunya ini, berarti orang tua juga butuh berpartisipasi, berkomunikasi agar anak itu dapat mengubah perilaku negatifnya itu. Nah, kalau di Kemenak ada learning ya Bu ya. Nah, kalau ini berarti untuk semua, bukan ini aja ya, boleh dari negeri bisa, swasta bisa, bebas betul, ya? Betul, jadi ini sebagai alat pendamping kita dalam berkomunikasi dengan orang tua. Ini kan tidak istimewanya di situ, gitu. Ada orang tua yang berpartisipasi, dan ini tidak dipunyai pada aplikasi yang lainnya. Gitu. Berarti orang tua itu harus satu email mereka harus punya dulu ya awalnya ya. Ya, terus kalau orang tua itu kan otomatis mempunyai email. Kadang orang tua malah nggak menyadari. Ibu emailnya apa? Saya nggak punya. Loh, kok nggak punya WhatsApp? Padahal untuk bergabung WhatsApp punya email gitu. Iya, jadi bisa bergabung lewat email, nomor handphone dan kode kelas tadi. Ini ada quizisnya nggak Bu? Quizis buat kan kayak Google Form kita latihan-latihan. Kalau untuk quizis ada nggak quiznya? Kuisnya kita buatnya modelnya tidak kita bayangkan seperti kuisis ataupun Kahoot dan sebagainya. Kita bisa memberikan tugasnya bentuknya lain. Jadi mereka itu murni hasil kreasinya sendiri. Jadi create activity namanya. Jadi aktivitas yang kita tonjolkan untuk menjadi kreatif. Tidak secara akademis ya. Jadi kalau misalnya kalau ada tugas misalkan share video, bisa di sini juga satu paket ya, video, ya, foto. Betul. Iya. Keren juga ya. Baru tahu saya. Iya. Saya juga awalnya ini saya nyesel kenapa nggak kenal dari kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin itu saya kenal ini, saya gunakan di tahun ajaran baru gitu. Jadi murid saya kan kebutuhannya seperti itu tadi. Foto video lebih mudah, kemudian dia tidak harus melalang buana ke bagian-bagian materi yang lain, bercampur dengan guru ya lebih sederhana itu. Keren banget, ini keren banget. Iya. Tadi Bu di situ ada bacaan yang saya catatan saya pengganti buku penghubung. Nah itu gimana tuh Bu? Ke orang tua ya berarti? Iya, buku penghubung kan seperti ini. Jadi kita klik di bagian pesan. Nah kita sudah ini ada orang tua yang diundang ya. Iya. Ya, kemudian kita mengklikkan pesan di sini, new message, misalnya untuk orang tua, hari ini tugasnya apa? Ini karena saya belum koneksi dengan orang tua ya di bagian ini. Nah, kita mengetikkan pesan ini, misalkan ya hari ini ada tugas untuk membuat video pembelajaran dengan orang tua. Nah, semua orang tua itu bisa membaca pesan yang kita berikan.
dari tugas-tugas anak itu. Jadi ini di bagian yang namanya sebagai buku penghubung. Gitu. Jadi pesan-pesan untuk orang tua. Sekali lagi nanya nggak apa-apa Ibu? Oke. Jadi perubahan perilaku anak itu dari tugas aja ya, bukan dari sikap. Itu kalau dari sikap sama kita nggak bisa ngeliat kan ya? Ya, karena ini lagi kerja online. Berarti perubahannya itu dari rajinnya dia belajar ya berarti ya? Ya, betul. Jadi tadi kan di awal saya sampaikan bahwa aplikasi ini diciptakan sebelum adanya BDR di Indonesia. Jadi sebagai pendamping ketika bertemu siswa, siswa ini peduli dengan temannya, diberi poin. Orang tua mengetahui. Namun ketika BDR ini kita sesuaikan, yang kita nilai ya selama BDR misalkan dia memperhatikan atau mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, kemudian tugas-tugasnya bagaimana, kreasinya sendiri. Jadi pada bagian perilaku itu kita sesuaikan dengan yang BDR. Ya, jadi orang tua bisa mengetahui anaknya dinilai gurunya, hari ini tidak jujur karena tugasnya itu misalnya tinggal copy paste di internet gitu. Bisa kita beritahukan di sini. Orang tua mana yang ingin kita beritahukan dari. Iya, makasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Rizka. Diana. Oh iya. Saya mau tanya Bu Diana. Ya. Siapa dulu ini? Bu Diana. Ya. Saya mau tanya ini. Apa tadi belajar bisa mengirimkan video, bisa mengirimkan foto ya di situ, sehingga orang tua atau anak bisa mengakses foto atau video kita di situ ya. Ya. Ya, terus kemudian untuk penilaian itu apa kita bisa ya membuat penilaian di situ sehingga orang tua juga tahu. Mungkin kalau di TK kan kebetulan saya di TK atau di PAUD ya, penilaian berupa narasi dan sebagainya itu bisa di situ ya. Foto-foto kita masukkan di situ bisa ya Bu? Bu. Iya. Ini sama ada suaranya siapa ya? Ya sebentar, saya ini share konten jadinya tidak terlihat suara yang masuk. Sebentar Bu. Oh ya, sudah ditertibkan. Baik, tadi pertanyaan Bu Nursiati bagus sekali. Jadi beliau ingin mengimplementasikan di bagian PAUD. Aduh, suara siapa nih? Ya janjian, iya Tuhan. Benar. Iya, ini saya nggak kelihatan ya. Itu suara Bu Evi kayaknya. Bu Evi, suaranya. Ya. Di-mute dulu Bu Evi. Ya, saya kalau sambil share konten mau matikan mikrofon itu. Iya, ya. Terima kasih atas biasa Bu Mirna itu ngawasi di dalam setiap seminar jadinya otomatis. Saya gemes dari tadi bukannya saya bukan host jadi saya diam aja. Iya. Saya cuman co-host jadinya cuman membantu hostnya. Jadi otomatis kalau Bu Mirna sering jadi host itu jadi otomatis begitu. Ya, tadi lanjut Bu Nursiati, pertanyaannya bagus sekali. Untuk PAUD itu ini bakal malah lebih sesuai lagi ya, karena dalam BDR ini lebih banyak membutuhkan peran dari orang tua mendukung anak-anaknya untuk mengerjakan tugas. Jadi orang tua pun bisa melihat nilai yang diberikan. Kalau di kelas dulu sebenarnya tidak seperti pembelajaran yang ada di Indonesia mementingkan nilai akademis dia itu sekian, misalnya 80, 85, 100. Mereka itu lebih untuk perilaku yang pertama, kemudian deskripsi ataupun narasi dari yang mereka lakukan. Misalnya mereka mengumpulkan tugas, kita memberikan komentar kepada peserta didik ataupun ini saya pindah ke bagian kelas yang lain, saya uji coba kelasnya ini di kelas ini. Jadi setelah peserta didik itu mengumpulkan tugas, nah seperti ini. Nah ini contohnya.
Kemudian guru itu menambahkan komentar dari tugas-tugas yang diberikan peserta didik. Jadi tidak secara, walaupun bisa ya, kita menambahkan komentar ini, oh si Rahmat Filza ini nilainya adalah 90 atau 100, tapi mereka lebih positif dalam menanggapi tugas-tugas peserta didik. Misalnya bunga yang kamu foto bagus sekali, bagian-bagiannya di situ sudah tepat, hanya saja bagian kelopak itu kurang tepat diberikan di bagian situ. Jadi lebih seperti itu perkembangan ataupun penilaian yang diberikan pada peserta didik. Jadi cocok memang untuk peserta didik PAUD yang memberikan penilaian seperti itu. Karena saya akses itu, persepsi saya kalau di Google Classroom itu kita bisa mendapatkan nilainya seperti itu. Misalnya 100, 90, 80, tapi ternyata di sini tidak bisa kita lihat nilainya seperti itu, walaupun si Rahmat Filza ini sudah saya nilai. Ya, sudah saya nilai tugasnya ini, tapi di sini lebih mementingkan dari gurunya suka atau tidak, komen apa yang diberikan, walaupun komennya bisa kita nilai, nilaimu dinilai itu 90, hasilmu bagus sekali, seperti ini. Jadi penilaiannya lebih terbuka dan memacu perkembangan dari siswa. Bisa kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kok di situ bunganya berwarna merah muda, apa alasanmu dan sebagainya. Jadi komunikasinya lebih leluasa pada peserta didik kita. Tanya lagi nih, untuk penilaian-penilaian itu dan semuanya itu untuk wali murid yang lain kan nggak bisa buka ya, yang buka hanya kita gitu ya. Maksudnya wali murid bisa, Bu. Enggak, maksudnya wali murid yang lain takutnya. Oh, wali murid yang lain nggak bisa. Makanya tidak bisa. Jadi saya katakan tadi perkembangannya lebih personal. Jadi kita dan orang tua tersebut, misalnya saya dan orang tuanya Rahmat Filza ini bekerja sama terhadap tugas-tugasnya Filza, perkembangan dari Filzanya ini. Orang lain tidak bisa mengakses dari hubungan saya dengan Filza. Satu lagi untuk misalnya ini apa namanya hasil akhir gitu ya, misalnya seperti catatan-catatan seperti misalnya seperti rapot atau apa, itu bisa nggak diakses di situ, misalnya membuat rapot ataupun misalnya sertifikat atau apa gitu, mungkin ada nggak di situ gitu ya. Kalau reportnya itu bisa di bagian report perilaku ya Bapak Ibu, tidak bisa kita berikan sertifikat dan sebagainya. Kita hanya mendapatkan perkembangan perilaku dari peserta didiknya. Itu nilainya tidak bisa terrekap seperti yang ada di Google Classroom, karena ini kan tadi sebagai alat bantu dari guru. Begitu, Bu. Terima kasih banyak Bu Diana. Iya, sama-sama. Senang sekali belajar dojo ini karena memang ini yang dicari. Iya, betul. Ini ternyata cocok sekali ya Bu. Lebih semakin ke bawah peserta didiknya ternyata lebih cocok lagi, lebih menarik. Kemudian ini bisa kita gunakan yang record seperti ini tugasnya. Jadi tugasnya bisa rekaman dari guru, terutama peserta didik di kelas bawah yang tidak atau belum bisa membaca lancar. Kalau di Google Classroom kan tergantung dari literasi peserta didik, kemampuan dia membaca. Namun kalau di sini bisa kita tambahkan secara berbicara. Gitu. Terima kasih Bu Nursiati pertanyaannya. Kita ya. Halo Bu Evi, kita sudah pukul 3. Bagaimanakah, ada pertanyaan lainnya? Iya Bu, waktu sudah menunjukkan pukul 3 lebih. Tadi ada yang terlewat pertanyaan ya Bu ya dari chat. Iya silakan. Yang chat kan saya nggak bisa baca karena share konten. Ya. Baik. Tadi pertanyaan pertama itu dari Pak Giotto. Apakah kalau kelas dojo ini data kita tersimpan di mana katanya? Misalnya kalau Google Classroom kan itu tersimpannya di Amerika ya. Nah kalau kelas dojo bagaimana Bu? Tersimpannya di Amerika. Kurang tahu juga nih, ini mungkin di mana gitu. Apa nih? Saya juga. Kalau data-data yang ada di Google Classroom ya otomatis. Kalau di sini tersimpannya ke cloud gitu. Oh, mungkin aman apa enggak kali Bu? Ya.
Oh ya, aman nggak? Aman apa tidaknya? Iya. Aman. Karena kan ini ramah anak. Kalau di luar negeri itu biasanya kalau mereka mengutamakan ramah anak, keamanannya ya cukup bisa digunakan untuk anak-anak. Jadi sulit untuk diakses. Misalnya mau penyalahgunaan dari ini malah sulit karena ini memang ramah anak-anak gitu. Iya, mungkin maksudnya takut ada konten-konten yang tidak seharusnya dilihat anak mungkin gitu ya. Iya, karena di sini tadi memang ramah anak, berarti yang berhubungan dengan anak, gambar-gambarnya aja juga kartun tersebut itu nggak ada. Saya ketika membuka itu nggak ada iklan sama sekali tentang misalnya yang wow gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi yang kita, apa yang kita sampaikan di sana ada gitu ya. Iya betul. Iya. Baik, mungkin saya coba chat dulu sebentar. Ada ya, Bu Evi sambil ngomong ya. Iya nih Bu, baru pulang sekolah jadi langsung jemput dedeknya. Ya, biar saya tadi kalau ya saya sampai mana tadi, sampai Pak Giyoto, saya baca chatnya aja. Kasihan Bu Evi sambil ngomong. Nggak apa-apa Bu. Oh ini dari Bu Anita tadi udah apa belum ya saya? Yang mana? Kalau mengcopy anak dari tuh kelas. Bisa copy paste ya. Kemudian sudah mungkin itu Bu, pertanyaan tadi yang langsung juga sudah mungkin itu. Iya. Ya. Sudah cukup mungkin Bu. Baik, kita explore chatnya dulu. Mungkin ada saya yang oh iya, ada yang bilang dagang berpeletok. Ini ada Bu Amin ya, kelas PAUD SD SMP. Oh ini SD atau jangan SMP. Salah, kadang ini masih bisa digunakan untuk sampai SMA loh Bapak Ibu. Jangan kita lihatnya karena itu kartun anak-anak, tidak, malah justru SMA itu mendapatkan hiburan dari avatar-avatar tersebut. Jangan karena di situ nanti yang kita nilai kan ada perilakunya itu yang tidak dipunyai oleh yang lainnya. Jadi anak nggak terlalu depresi dengan materi semua yang disampaikan atau asesmen yang harus diisi terus ya. Jadi mereka sedikit terhibur dengan berbasis pengetahuan. Kalau ini kita berbasis lebih ke kreativitas, perilaku. Jadi ketika melihat avatarnya seperti itu, saya hari ini misalkan kita buat positif setiap hari. Saya hari ini mendapatkan poin untuk disiplin waktu mengumpulkan tugas. Ketika kita berikan kepada anak akan lebih berkembang besoknya. Aku kemarin dapat poin untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti aku besok biar dapat poin saya lebih tepat waktu. Jadi itu ada perubahan lebih baik kepada peserta didik gitu. Iya mungkin itu. Iya, jadi walaupun avatar seperti itu tidak hanya untuk PAUD dan SD, silahkan dicoba di SMP, SMA. Jangan salah, kita kan sebagai orang tua juga kadang suka nonton kartun Bapak Ibu. Iya, kita saja sudut pandangnya yang perlu untuk menyesuaikan peserta didik kita. Kita aja nonton Doraemon masih suka ya. Iya. Kalau nggak malu kita nonton Doraemon suka. Kemudian misalkan film-film Frozen kita masih suka. Jadi jangan sampai kartun itu anggapannya hanya untuk anak SD dan PAUD gitu. Iya. Kadang saya juga suka nonton, kebawa nonton sama anak-anak gitu ya. Anak-anak saya masih kebetulan usia SD. Nanti pas nerangin di kelas juga jadinya, kok ibu tahu katanya, iya kan ibu juga nonton. Iya, sampai apa kita Upin Ipin kita sampai apal gitu kan. Kemarin kan ceritanya itu gitu. Kalau anak tetap suka aja diulang-ulang. Baik, ini pertanyaan Bu Eka, ini lebih efektif mana kelas dojo antara laptop dengan HP? Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Misalkan kita berada di kelas, kemudian melakukan presensi penilaian karakter, kita bisa menggunakan handphone tanpa membuka laptop itu sebagai guru. Namun tadi diciptakan bahwa kelas dojo ini bisa digunakan untuk guru, orang tua ataupun peserta didik yang kurang menguasai komputer, jadi bisa menggunakan HP. Walaupun lebih leluasa
ketika kita menggunakan laptop untuk mengamati tugas-tugas peserta didik. Jadi sesuai kebutuhan kita mana yang efektif itu. Oh iya, sudah tadi ya. Ya, sudah teraktif. Nah, ini yang raise-nya sudah ya, sudah Pak Ma'ruf kah? Iya, Pak Ma'ruf. Ya. Baik, silahkan. Silakan Pak Ma'ruf. Halo? Halo, kemana nih Pak Ma'ruf? Maaf. Hilang ya. Pak Ma'ruf. Nah. Baik, ya tadi pertanyaan Pak Ma'ruf baru saya baca, tapi kata Bu Evi cukup ya. Iya. Soalnya Bu Evi keburu ngomong, nggak apa-apa saya tutup dulu Bu Evi, Ibu ngomong dulu aja nggak apa-apa. Jadi memang kehebatan Ibu seperti ini, sambil presentasi sambil ngomong gitu, hebatnya Ibu. Baik, tadi pertanyaan Pak Ma'ruf di chat itu, bisakah memasukkan nama anak tidak satu persatu? Bisa. Import Excel itu bisa. Jadi pilihannya import Excel dan Word. Tinggal kita copy paste data yang kita punya. Jadi saya tunjukkan dulu share screen-nya untuk mengulang di bagian penambahan siswa. Nah, ini kelasnya. Saya lihat kelas yang lain dulu supaya ini kelas uji coba. Nah, uji cobanya sampai saya bisa mendalami, bikin kelasnya sampai 3 Bapak Ibu. Student, kita pilih di bagian student, kemudian siswa, kemudian kita pilih add students. Nah, ini jika kita memasukkan satu persatu nama peserta didik kita. Nah, untuk tinggal copy paste, kita klik di bagian bawah. Nah, kita milihnya dari Word atau dari Excel. Kemudian misalkan kita dari Excel ini. Ini perintahnya paste your student list. Jadi kita mengcopy paste, ini kita copy data peserta didik kita. Kemudian ke bagian ini kita pastekan. Nah, seperti ini. Baru kita namanya import daftar peserta didik ke kelas dojonya. Nah, ini tidak bisa kita lanjutkan karena ada identifikasi namanya itu belum 2 kata. Yang 2 kata aman. Nah, ini kita continue belum mau. Nah, kita perlu menambahkan nama-nama yang baru 1 kata ini. Bisa kita namakan kelasnya atau nama sekolah, itu boleh untuk melengkapi nama belakang dari peserta didik yang hanya punya 1 nama. Terus kita klik continue dan kita simpan. Ya, begitu. Jadi penambahannya tinggal copy paste dari daftar yang kita punya. Nah, kemudian di bagian orang tua ini bisa kita undang orang tuanya dari Bu Ami, nomor nelponnya diundang itu ya, ibunya Bu Ami. Bisa kita undang ke kelas kita. Kemudian di bagian sini bisa kita print out. Saya ini saya mengunduh undangan. Undangannya berbentuk PDF. Tinggal koneksinya ini kita lebih jam 3, apakah nggak apa-apa ya? Karena tadi kita mundur setengah jam untuk menunggu Bapak Ibu hadir di kelas. Ini berguna sekali. Nah, ini ada petunjuknya. Nah, ini kelemahan sekaligus kelebihan. Kelemahannya itu berbahasa Inggris seperti ini, Bapak Ibu. Perlu kita ke Google Translate atau bagaimana untuk mengartikan ini kepada orang tua. Yang pertama hanya tinggal di print, kemudian diberikan rumah dan koneksinya. Nah, ini orang tuanya
dari Bu Nursiati, kodenya ini. Orang tuanya dari Mbak Nurul untuk bergabung kodenya ini. Jadi ada undangan sendiri-sendiri. Bisa kita berikan secara misalnya SS itu bisa kepada orang tua dari murid-murid kita. Nah, setiap orang tua memiliki kode yang berbeda. Misalkan dia masuk dengan kode ini, berarti dia hanya satu aliran menuju orang tua dari Bu Aini. Itu. Jadi lebih spesifik. Nih, berarti ada perbedaan kode. Ini undangan bisa kita bagikan ke orang tua. Begitu Pak Ma'ruf, terima kasih pertanyaannya. Ya, sudah ya. Mungkin Bu Diana, ya Allah, sebenarnya nih waktunya sudah pukul 3 lebih. Ya. Jadi materi hari ini cukup memakan waktu yang banyak, sebetulnya ya, kurang lama ya sebenarnya. Harusnya lebih lagi mungkin karena kita praktek langsung mungkin. Dan pertama mengenal juga materi kelas dojo ini ya. Ternyata yang kemarin baru kenal Google Classroom ataupun kita hanya via chat WA, ternyata ada juga kelas dojo ya. Ya, betul. Nah, dengan banyak fitur-fitur yang menarik yang membuat anak mungkin juga tidak akan jenuh dengan melihat terus materi atau latihan-latihan yang disampaikan oleh gurunya. Nah, ini kelebihannya mungkin itu ya dari kelas dojo ini. Mereka juga sudah bisa mendesain atau membuat avatarnya masing-masing. Baik Bu Diana, mungkin materinya sudah selesai ya? Sudah. Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lanjut untuk fiturnya, kemudian mengimplementasikannya. Ya, nanti Ibu Bapak yang masih penasaran ataupun bagaimana kelanjutan dari kelas dojo ini kita praktek sama-sama ya. Atau bisa langsung diapli ke Bu Diana ya Bu ya. Kalau masih kita diskusi di grup Rangers. Jadi yang ditanyakan bisa menambah pengetahuan. Ya, baik. Baik, mungkin dari Bu Diana sudah cukup ya? Apa ada closing statement-nya? Oh ya, terima kasih. Sebenarnya sudah cukup yang kita bahas tadi, mengupas dari kelas dojo-nya ini. Kemudian ini sangat bagus sekali dengan program pendidikan penguatan karakter tadi. Bisa kita jadikan pendamping ketika tatap muka maupun BDR. Dan yang terpenting lagi ada kerjasama dengan orang tua. Diharapkan peserta didik dan orang tua saling bekerja sama. Kemudian sekolah juga turut mengembangkan aplikasi ini sehingga peserta didik mendapatkan ataupun kita bentuk perilakunya yang baik. Begitu saja Bu Evi. Iya, terima kasih Bu Diana. Baik Bapak Ibu guru semuanya, jangan dulu live ya. Sebelumnya kita foto bersama dulu. Nih siapa yang bisa foto ya? Saya. Oh, Bu Diana lagi. Iya, saya itu sama virtual itu bisa nyambi-nyambi presenter, bisa sambil admit, presenter bisa sambil ini. Ya. Bu Diana ya, saya sama Bu Mirna apal gitu, sampai apal bagaimana ini. Baik Bapak Ibu, kita nyalakan videonya dulu. Ya, baik Bapak Ibu, yuk kita nyalakan dulu. Ya, dibenerkan jilbabnya dulu biar agak lurus. Ambil posisi. Ya, saya ambil. Sebentar, saya tutup ininya dulu. Iya. Bisa kita. Saya berdua nih ya. Ya, kita save di grup. Walaupun ada chatnya nggak apa-apa lah. Ya, sebentar processing ya Bapak Ibu. Sebentar, tunggu sebentar sambil. Oh ya, presensinya Bapak Ibu sudahkah? Nanti jadi pertimbangan dari
jika ada sesuatu kehadirannya bisa dilihat para rangersnya ini. Saya tutup dulu sebentar. Ya, saya pindah. Ini ada yang nggak dibuka. Oh, biasanya saya nggak buka, tapi ini buka. Ada teman yang nggak buka, gimana gitu ya? Ya, sudah utuh. Ya, sudah saya share ke Rangers. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semuanya terpilih jadi rezeki saya untuk menemani saya belajar pada siang hari ini. Baik, silahkan ditutup Bu Evi. Halo Bu Evi. Bu Evi hilang. Fotonya udah ya? Langsung aja ditutup. Kayaknya Bu, nggak apa-apa ditutup aja. Iya ya, maaf sinyalnya hilang lagi. Iya, sudah ditutup ya, Bu Mir? Mangga ditutup Bu Epi, silakan ditutup sama Bu Epi ya. Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Diana. Maaf barusan ternyata sinyalnya di sini hujan besar. Jadinya sinyalnya sedikit menghilang. Baik, terima kasih Bu Diana untuk pemaparan materi kita hari ini. Kita alhamdulillah sudah masuk ke hari ketiga dan alhamdulillah guru-guru semuanya antusias untuk mengikuti pemaparan dari Bu Diana. Saya selaku moderator mohon maaf dengan segala kekurangannya. Tadi ada sedikit chat-chat yang tidak seharusnya. Mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.